Agus. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih ya untuk yang pertama-tama yang saya hormati ya, di sini ada Bapak Wakil Rektor 1 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haripatuan Panjaitan, dan juga di sini juga ada sebentar ya. Baik, dan juga untuk jajaran Sivitas Akademika Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Baik, dan di sini juga yang sama-sama kita hormati juga Ibu Dekan Fakultas Bisnis, Ibu Dr. Laila Hafni, ya, yang juga hadir di antara kita. Baik, malam ini saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya untuk Bapak Ibu ya, dan juga para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang kami banggakan ya, telah memenuhi panggilan atau lebih memenuhi undangan kami ya untuk mengadakan sosialisasi akhir dari PKL dan BP tahun 2023. Kita mengetahui bahwa PKL dan BP ini adalah bagian penting ya, bagian yang menarik dan juga sekaligus penting ya di dalam hal yang sebentar ya, dalam semua hal yang akan Anda lakukan, karena ini juga adalah bagian ya dari nilai yang akan menjadi bagian dari kelulusan Anda dari Institut Bisnis dan Teknologi Indonesia. Maka hari ini kita mengadakan sosialisasi akhir ini supaya Anda semua bisa memahami ya bagaimana kedepannya ya, apa yang akan dilakukan di dalam PKL ini, apa saja bagian laporan yang harus Anda perhatikan, apa yang perlu, bagaimana penulisannya, dan juga kalau untuk Anda yang ingin bertanya lebih jauh mengenai PKL dan BP ini, boleh juga menanyakan kepada kami dari Sekretariat PKL Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia. Ya, tanpa panjang waktu, saya akan menyerahkan waktu dan tempat kepada Ibu Putri ya, sebagai Sekretariat dari PKL Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia untuk membawakan acara untuk kita. Silakan, Ibu Putri. Oke, mungkin sebelum masuk ke sosialisasi, pengarahan dari Pak Hari dulu kali kan ya Pak? Baik, oke, untuk sebelum kita memasuki acara sosialisasi pada hari ini, kita akan mendengarkan ya sepatah dua patah kata untuk pengarahan dari Bapak Wakil Rektor 2 Institut Bisnis dan Teknologi Pelita Indonesia, Bapak Dr. Insinyur Haripatuan Panjaitan. Untuk waktu dan tempat dipersilahkan Pak Hari. Baik, terima kasih Pak Agus Oki. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Selamat malam. Malam Pak. Malam Pak. Bapak Ibu dosen pembimbing PKL maupun BP, Ibu Laila sudah hadir di sini, Dekan FB Pelita Indonesia, Bapak Ibu Kaprodi, Bapak Ibu Don yang kami hormati, khususnya mahasiswa peserta PKL dan BP yang kami cintai. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Agus, bahwa ini adalah suatu tahapan penting di dalam perkuliahan kita di Indonesia. Nah, setelah ini mungkin bisa masuk ke tahap berikutnya lagi, yaitu skripsi. Pesan saya adalah agar mahasiswa peserta PKL dan BP ini jangan di akhir-akhir hari baru ngebut menyelesaikannya, ya. Kalau bisa di awal-awal ini sudah aktif menghubungi para dosen pembimbing agar sudah memulai atau mendapatkan pengarahan
dari Bapak Ibu dosen pembimbing di awal-awal, agar nantinya jangan sesudah mepet waktu baru datang ke dosen pembimbing dan ternyata dosen pembimbing menunjukkan hal-hal yang banyak perubahan-perubahannya sehingga akan hasilnya nanti tidak akan maksimal. Jadi saya himbau kepada para mahasiswa untuk segera begitu ada kick off, segera menghubungi dosen pembimbing masing-masing atau membuat WA group masing-masing dan aktif untuk menanyakan kepada para dosen pembimbing untuk bertemu, ya, bertemu offline dulu, misalnya agar mendapatkan pengarahan yang jelas dari para Bapak Ibu pembimbing dan segera juga melaksanakan tahapan-tahapan selanjutnya. Mungkin itu karena berdasarkan pengalaman sebelumnya, kadangkala para mahasiswa ini di hari-hari akhirlah baru bergesa-gesa menyelesaikannya. Khususnya juga untuk bisnis project juga buatlah yang sebaik-baiknya agar nanti bisa ikut lomba dan bisa mempertahankan kemenangan dari para mahasiswa Pelita Indonesia di Entrepreneurship Award. Saya kira demikian. Saya ucapkan selamat kepada para mahasiswa untuk masuk ke dalam PKL dan BP agar para mahasiswa melaksanakannya dengan sepenuh hati dan sesegera mungkin memulainya. Terima kasih. Selamat malam. Terima kasih. Terima kasih Bapak Dr. Insinyur Haripatuan Panjaitan untuk pengarahannya. Ya, memang ini adalah sebuah tahapan yang penting ya Pak Hari ya untuk semua mahasiswa dan mahasiswi kita dan nantinya itu juga perlu adanya sebuah komunikasi yang jelas ya antara dosen pembimbing dan juga para mahasiswa dan mahasiswi sekalian ya supaya nantinya itu PP-nya dan juga untuk PKL untuk ada yang ambil PKL itu semuanya bisa berjalan dengan lancar. Baik, terima kasih banyak Pak Dr. Haripatuan Panjaitan untuk untuk pengarahannya untuk kami semua. Selanjutnya kita akan memasuki sosialisasi dari PKL dan BP ya yang akan dibawakan oleh Ibu Putri ya. Jadi memohon maaf sedikit ya untuk Ibu Putri mungkin tidak bisa menyalakan kameranya karena ada sedikit permasalahan ya dengan kameranya. Tapi harapan mohon didengarkan dengan baik ya para mahasiswa dan mahasiswi sekalian supaya nantinya tidak ada permasalahan ya, tidak ada bisa meminimalisir ya permasalahan yang ada. Oke, baik, terima kasih. Silakan, saya persilakan Ibu Putri untuk melanjutkan acara. Oke, terima kasih Pak Agus. Suara saya terdengar jelas Pak Agus? Ya, terdengar jelas Bu Putri, silakan. Oke. Ya, terima kasih Pak Agus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam Bu Putri. Mudah-mudahan kita semua sehat-sehat ya Bapak Ibu dan adik-adik semua. Mungkin saya di sini mau menyapa juga. Mungkin rektor kita juga ada Pak Amris, wakil rektor 1 kita Pak Teddy, wakil rektor 2 kita Pak Hari. Selamat malam Pak Hari. Selamat malam Putri. Ya. Oke Pak, di sini juga hadir Bu Laila, Dekan Fakultas Bisnis, dan di sini juga hadir Pak Irwan, Dekan Fakultas Ilmu Komputer, serta Bapak Ibu dosen pembimbing yang ikut andil dalam PKLBP di tahun ini. Serta tentunya mahasiswa-mahasiswi kita ya Pak Agus ya, yang mengikuti PKLBP di tahun ini. Ini adalah mahasiswa yang kita banggakan semuanya. Betul. Mungkin di sini saya mohon maaf, saya off cam. Ini saya nggak tahu kenapa tiba-tiba kamera saya ketika saya nyalakan, saya seperti patung aja, nggak ada gerak, nggak ada gimana. Jadi
alangkah baiknya kalau saya izin untuk matikan kamera. Mudah-mudahan pesan yang sekretariat sampaikan bisa sampai kepada adik-adik semua. Oke, mungkin izin share screen ya Pak Agus ya, dan Bapak Ibu yang lain serta adik-adik semua. Baik, silakan Bu Putri. Nah, sudah bisa dilihat? Sudah bisa terlihat Pak Agus? Sedang masuk sepertinya. Bu Putri, silakan untuk unmute ya, jangan karena lagi mute. Baik. Sudah terlihat Bu Putri, silakan. Oke, saya mengharapkan perhatian adik-adik semua untuk ke share screen saya dulu. Ini kita udah sampai di tahap akan segera melaksanakan PKL ya. Kita akan melaksanakan PKL itu mulai tanggal 1 Maret sampai 31 Mei 2023. Itu selama 3 bulan. Mengingat tanggal 1 Maret itu di hari Rabu. Benar ya, tanggal 1 Maret itu di hari Rabu. Sebelum ke tanggal 1 Maret ini kita sudah melewati tahapan-tahapan yang adik-adik semua lalui. Mungkin saya dari sekretariat juga mengucapkan terima kasih bagi adik-adik semua yang sudah mengikuti alur ini dengan sangat-sangat baik. Mulai dari masukin data ke Sipopi, maupun itu PKL atau BP. Dan untuk yang PKL mungkin sudah tertib administrasi, sudah menyerahkan surat permohonan, sudah menyerahkan surat balasan perusahaannya ke sekretariat dengan tepat waktu. Sekretariat mengucapkan terima kasih atas kerjasamanya. Begitu juga dengan BP. Untuk BP kemarin memang ada kelompok yang kolaborasi dan kelompok yang fakultas bisnis saja. Dan kemarin untuk plot pembimbing juga sudah sekretariat share ke dosen-dosennya juga, ke mahasiswa juga sudah kita share. Untuk mahasiswa mungkin bisa langsung lihat di link Sipopinya. Dan di sini juga dari kami mengingatkan bagi yang belum membuat WhatsApp group, mungkin segera untuk membuat WhatsApp group dengan dosen pembimbingnya. Oke, nah kita sampai di satu tahap sebelum PKL dimulai. Ini di alur kan saya membuat tanggal 25 Februari untuk pembekalan akhir PKL BP kita. Cuma kenapa sih Bu Putri nggak jadi di tanggal 25 Februari? Sebenarnya banyak pertimbangan kenapa tidak tanggal 25. Karena mengingat itu hari Jumat. Hari Jumat otomatis mungkin ada yang kelas malam yang juga ada kelas. Sedangkan acara kita mulainya jam 7. Takutnya tidak fokus atau bagaimana, takutnya kekurangan dapat informasi. Makanya kita diskusi dengan pimpinan, dengan ketua PKL, kita adakan di hari Minggu ini. Mohon maaf mengganggu waktu dari Bapak Ibu atau adik-adik semuanya. Oke, kini kita udah masuk ke tahap pembekalan akhir PKL BP untuk adik-adik semua. Terus kemudian tanggal 1 Maret nih, tanggal 1 Maret kita hitung beberapa hari lagi, 3 hari lagi, kita sudah akan memulai PKL ya Pak Agus ya. Nah, ketika kita mulai PKL itu, seperti yang pernah saya sampaikan di awal, di dalam memulai PKL itu tentunya kita ada webinar pertama. Webinar pertama ini akan diadakan di tanggal 1 Maret 2023 sekaligus pelepasan PKL dan BP. Saya ulangi lagi, di tanggal 1 Maret kita akan ada webinar. Webinar pertama sekaligus pelepasan PKL BP. Itu memang untuk waktunya, memang di hari Rabu dan jam 7 malam. Di sini kalau namanya webinar pasti kita ada narasumber ya. Narasumber di sini nih kita kerjasama itu dengan Line dan dengan Starco. Jadi nanti pembicaranya memang dari yang paham tentang entrepreneur dan tentang pemasaran di marketplace itu seperti apa. Nah,
terkait webinar-webinar ini, baik webinar 1, webinar 2, webinar 3 ini bersifat wajib. Kenapa wajib? Karena di setiap webinar ini adik-adik semua akan mendapatkan sertifikat. Mendapatkan sertifikat ini untuk pendamping ijazah kalau saya tidak salah. Jadi ketika kalian nanti mau sidang, sertifikat ini sangat perlu. Satu aja sertifikat webinar kalian tidak punya, kalian tidak akan bisa sidang. Jadi benar-benar diharapkan untuk tetap mengikuti webinar-webinar yang sudah diselenggarakan oleh kampus kita. Sebenarnya kalian harus berbangga loh, ini Pak Agus ya, karena webinar ini memang dikhususkan untuk yang mengikuti PKLBP aja kan ya Pak Agus ya. Ini akan sangat berguna ya buat Anda semua, karena ini nanti bakal jadi pendamping jasanya juga ya. Dan ini webinar-webinar yang kami berikan ini adalah webinar-webinar yang benar-benar ya bisa bertaraf nasional dan bertaraf internasional dengan orang-orang yang sudah pakar ya di bidangnya gitu. Benar. Contohnya kayak webinar 1 kita mengundang dari tim lain. Pasti semua udah pada tahu lain kali ya Pak Agus ya. Nah untuk lain selanjutnya ya, lain yang F-nya ya. Oh iya, benar Pak. Nah untuk yang selanjutnya kita rencana akan mengundang Meta atau perusahaan-perusahaan lain yang mumpuni lah untuk mengisi webinar-webinar kita. Nah untuk sekarang kita memang fokusnya di webinar dulu, mengingat ini di H-3 sekaligus pelepasan. Jika teman-teman yang mungkin ada yang belum join, segera diajak join. Oke, dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Mei ini, adik-adik semua menjalankan yang namanya PKL dan BP selama 3 bulan. Selama 3 bulan ini lah yang diangsur-angsur untuk membuat laporannya. Ini kan dari sekretariat sudah mengarahkan untuk membuat WhatsApp group dengan dosen pembimbing. Adik-adik boleh chat mahasiswa, chat dosennya. Kira-kira kapan nih Pak pertemuan kita, sistemnya bagaimana Pak, atau segala macam. Itu recording in progress. Itu dikenankan. Karena kemarin kita juga udah sosialisasi dengan dosen pembimbing, kita juga menjelaskan seperti itu. Jangan ketika tanggal 31 Mei itu, dan di 31 Mei berakhir, nah di tanggal 1 Juninya baru adik-adik semua membuat laporan, itu tuh jangan seperti itu. Karena waktu 3 bulan PKL ini bukan hanya PKL saja. 3 bulan PKL ini PKL dan membuat laporan PKL maupun BP-nya. Jadi di tanggal 1 Juni sampai tanggal 20 Juni benar-benar hanya mengumpulkan laporan. Bukan mencari-cari dosen lagi, bukan meminta-minta tanda tangan lagi, bukan. Mudah-mudahan mohon dipahami timeline untuk schedule PKL dan BP kita. Nah, setelah laporan-laporan itu dikumpul, laporan-laporan nanti itu dikumpul, mungkin nanti akan saya jelaskan lagi by Telegram group ya. Karena terkait pengumpulan laporan nanti ada beberapa yang dikumpulkan. Mungkin kalau saya jelaskan sekarang, takutnya lupa. Nanti akan saya jelaskan by text aja. Poin-poin apa saja yang akan kita kumpulkan nantinya. Nah, tentunya setelah laporan dikumpul, di sosialisasi kita di awal, kita juga sampaikan akan ada seminar, kita bahasakan ya Pak Agus ya. Seminar PKL itu tuh dalam arti kita melaksanakan ujian dari laporan adik-adik semua. Nah, untuk yang BP nih lebih oke lagi ya Pak Agus ya. Iya. Bazar. Nah, sambilan bazar, sambilan jualan, sambilan juga kita melaksanakan ujian untuk yang BP. Nah, terkait waktu memang masih tentatif. Kalau dari yang sebelumnya waktunya memang di bulan Juli. Biasanya sih mungkin PKL duluan. PKL itu biasanya 2 hari. Nah, kemudian dilanjutkan dengan BP juga. Kalau tahun kemarin itu 2 hari ya Pak Agus ya. Nah, kalau sekarang kita lihat kondisinya nanti bagaimana. Mengingat tahun sekarang ini jumlah mahasiswa PKL kita ada 218 Pak Agus. Yang ikut PKL ada 218 kampus dan Bapak Ibu dosen semua. Dan untuk yang BP itu ada 52 kelompok. 52 kelompok ini kurang lebih
mahasiswanya 200-an juga sih, Kurang 202. 200. Betul sekali. Kalau saya nggak salah. Nah, di sini kita juga nggak bosan-bosan untuk menyampaikan untuk yang BP aja nih ya Pak Agus, yang BP ini akan ada reward dari kampus. Nah, selain reward dari kampus, mungkin kita kan kita akan mengirim juga proposal Entrepreneurship Award yang di tahun ketiga ini. Mengingat 2 tahun kemarin, alhamdulillah kita mendapatkan yang pertama kita ikut juara 2 dan yang juara 2 LLDikti wilayah 10. Nah, yang terakhir kemarin, alhamdulillah kita juara 1 se-Indonesia. Ya. Mudah-mudahan untuk tahun ini masih rezeki kita karena mempertahankan ini lebih sulit ya Pak Agus ya. Ini akan lebih sulit dan itu memerlukan ya effort ya dari Bapak Ibu pembimbing dan juga nantinya itu dari para mahasiswa dan mahasiswi sekalian ya untuk bisa memberikan ide yang ide cemerlang ya untuk proyeknya. Jadi kita melihatnya jangan melihat ini sebagai hal yang biasa-biasa aja. Lihatlah bahwa hal ini adalah hal yang prestisius ya. Kalau bisa memenangkan ini, Anda semua bisa memenangkannya itu untuk seluruh Indonesia. Ya, jadi itu hal yang sangat menarik ya untuk Anda gunakan nantinya itu di dalam resume Anda, dalam CV Anda juga. Benar. Yang namanya prestasi mahasiswa pasti apalagi juara 1 ya Pak Agus ya pasti. Ya, betul. Sangat dinilai lah nantinya. Nah, kembali kita ke alur. Nah, setelah ke alur, setelah ujian KL, setelah ujian BP, nah di sini di akhir Juli sih kalau dari roadmap kita mengatakan penyerahan reward untuk yang BP. Yang saya sampaikan tadi, reward itu tuh seperti berupa beasiswa, potongan uang kuliah nantinya. Nah, di sini untuk di bulan Agustus penyerahan sertifikat PKL mahasiswa dan mahasiswa yang melaksanakan PKL. Sama seperti webinar 1, 2, dan 3, sertifikat PKL ini juga sangat penting sebagai pendamping ijazah. Dan jika sertifikat ini juga tidak ada, kan juga tidak akan bisa sidang. Dan untuk sertifikat ini pun nanti ada waktu pengambilannya. Nah, dan kami mohon untuk tidak leave grup Telegram sampai penyerahan sertifikat ini diumumkan. Karena takutnya nanti mana tahu ntar tiba-tiba udah live aja, udah selesai nih PKL, tiba-tiba live semuanya, jangan. Pastikan tetap berada di dalam grup sampai pengumuman sertifikat ini diinformasikan. Seperti itu. Terkait mekanisme PKLBP kurang lebih seperti ini. Paling mungkin ada yang mau ditanyakan, mungkin bisa sambilan langsung aja. Karena di sini sih yang paling kita mau sampaikan itu, kita mau ingatkan kembali kita akan ada webinar sekaligus pelepasan dan untuk PKL-nya itu dimulai dari tanggal 1 Maret sampai tanggal 31 Mei 2023 dan di sini berulang kali juga nanti kami akan menyampaikan terkait laporan mohon disiapkan mulai dari tanggal awal PKL ini sampai tanggal 31 Mei. Jadi di bulan Juni itu tuh hanya tinggal mengumpulkan laporannya saja. Mungkin segitu dari saya. Jika ada yang mau didiskusikan boleh langsung saja. Baik, untuk sesi Q kita akan masuk ke sesi Q&A ya. Terima kasih Bu Putri. Kita akan masuk ke sesi Q&A ya sekarang Bu Putri. Boleh Pak. Oke, baik. Para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, untuk melakukan sesi Q&A ini, saya mohon bantuannya ya untuk raise hand ya sebelum Anda bertanya. Jangan langsung membuka mic Anda. Tolong raise hand dulu ya. Habis itu akan kami minta untuk buka mic-nya nanti ya, dan nanti boleh bicara ya. Baik.
Sepertinya sudah ada ya yang raise hand. Dahlia, silakan Dahlia. Halo Dahlia. Sorry Pak, kepencet. Oke. Baiklah. Oke, bentar ya. Baik, ini ada pertanyaan di dalam chat sepertinya Bu Putri. Ya benar Pak, tadi mau info. Untuk webinarnya di tanggal 1 Maret pas hari Rabu, pas di jam kelas kami. Bagaimana solusinya, Bu? Kalau terkait untuk webinar 1 Maret. Dosennya siapa? Baik, silakan Bu Laila. Ya, dosennya siapa itu? Mohon maaf. Mahasiswanya jawab dulu. Feni Francisca, dosennya siapa nih? Boleh on mic-nya. Mohon untuk diberitahukan ini dosennya siapa? Malam Pak, Ya. Pak namanya. Dosennya sama Pak Sarli. Oh, sama Pak Sarli. Ya, nanti sama bisa Sarli kita kan? kondisikan. Nanti kita kondisikan ya. Yang kelas malam itu nanti dengan dosen-dosennya kami yang akan kondisikan ya. Oke, terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Baik, terima Terima kasih. kasih Bu Laila. Baik, Feni, semoga menjawab ya. Oke, sepertinya Bu Putri, mahasiswa dan mahasiswi kita ini agak-agak malu ya kalau bertanya dengan langsung buka mic kayak gitu ya. Maunya nanyanya itu di chat aja gitu ya kan. Iya, jadi kita harus pantau chat nih Pak Agus. Nah itu makanya, gimana sih ini? Oke, baik. Ini ada pertanyaan selanjutnya Bu Putri. Selamat malam Pak Bu, saya Nadia. Mohon maaf tidak bisa open mic, oke. Apakah produk dari BP akan dijual? Jika dijual, kapan penjualan produk tersebut dapat dilaksanakan? Apakah hanya dapat dijual langsung di tempat atau bisa dijual online? Terima kasih Pak Bu. Oke, baik. Ya, gimana Bu Putri? Oke, tadi sih yang nanyain Nadia ya? Nadia ya. Oke, Nadia gini deh. Pertanyaannya apakah produk BP akan dijual? Jika nanti Nadia mengambil yang ide bisnis, otomatis kan awal ketika berlapor kan memang ide. Cuma mengingatkan kita akan ada bazar nanti, benar ya Pak Gus ya? Ya, betul, akan ada bazar. Di bazar ini kan kita akan memamerkan produk kita dan pasti akan berjualan. Nah, Betul. kalau ditanya kapan produk ini akan dijual, kalau dari kampus memang ketika bazar. Dan apakah hanya dapat dijual langsung di tempat atau dijual online? Ketika bazar memang langsung di tempat, Nadia. Tapi mungkin ketika di luar itu sepertinya banyak sistem online ya sekarang ya Pak Gus ya. Ya, betul. Lewat WA atau segala macam. Atau open PO gitu ya kan? Ya, nah. Nadia rencana mau buat apa? Oh iya lupa Pak, nggak bisa open mic. Lupa lagi Ya. Nadia yang punya tips. Permisi Bu, ini Nadia. Oh iya. Ternyata Bu Putri. Nadia. Iya Bu, terima kasih Bu sudah dijawab. Iya. Rencana mau buat apa dia? Belum tahu sih Bu sejauh ini, tapi mungkin food and beverage sih Bu. Oh oke. Nggak apa-apa nanti kalau seperti itu, kalau ditanya kapan produk akan dijual memang ketika bazar. Karena kan kita akan ada bazar. Dan nanti pun kalau rasanya kayak perlu kulkas atau perlu freezer itu nanti akan kita fasilitasi. Kan kadang-kadang ada makanannya yang freezer seperti itu nanti akan difasilitasi ketika bazar. Baik Bu, terima kasih Bu. Bu Lala izin tambahkan ya. Oh boleh Ibu, silakan Ibu. Nadia dan teman-teman yang mengikuti bisnis project, proses pembuatan produk atau jasa yang akan dipasarkan itu memang dimulai dari awal nak. Jadi ini udah pemulai pembukaan itu udah mulai dibikin produknya, sudah mulai didesain posternya atau brosurnya atau IG-nya atau website-nya itu harus sudah didesain dari awal.
udah didiskusikan. Karena nanti kan di laporan itu semua ditampilkan. Jadi transaksi, bukti transaksi, chat dari customer gitu ya. Kemudian promosi-promosi yang dilakukan di Instagram atau di media sosial lainnya itu sudah harus ditampilkan di proposalnya. Jadi mulai bergeraknya dari sekarang, sehingga jarak dari promosi-promosi itu ditampilkan di dalam proposalnya. Promosi pertama, promosi kedua, dan seterusnya, bukti-bukti transaksinya. Karena kalau nggak dimulai dari sekarang, pada saat mau membuat proposal baru dibuat itu kan pasti akan kesulitan ya, waktunya udah mepet banget. 3 bulan itu waktu yang pendek untuk memulai suatu bisnis. Karena kadang-kadang mungkin satu produk kita bikin, kalau tadi food and beverage, misalnya cake gitu ya, itu kan butuh waktu untuk sampai ahli bisa membuat satu cake yang bagus. Mungkin cake yang satu jadi, terus karena nggak cocok, mau coba lagi yang lain gitu ya. Nah, jadi prosesnya itu butuh waktu yang cukup panjang, dan menjual produk nggak langsung laku. Jadi kan harus ada promosi beberapa kali gitu ya. Dan untuk kumpul sesama anggota bisnis project juga butuh waktu. Kadang-kadang bentukan jadwalnya. Nah, jadi mulainya dari sekarang. Mulai bikin produk sekarang, desain promosinya, kemudian foto segala aktivitasnya, video penjualan, video pembuatan produk, itu semua sudah disiapkan dari awal. Sehingga nanti pada saat berakhirnya sudah mulai pembuatan proposal, itu semua yang ada, foto, video, dan sebagainya, itu sudah siap untuk di-upload ke sistem dan di proposalnya. Ya, itu boleh tambahkan sedikit. Makasih. Silakan, Put. Makasih ya Bu Laila. Oh, Bu, izin bertanya lagi Bu, dikit aja Bu. Boleh. Kan tadi katanya sudah boleh mulai Bu. Jadi kalau misalnya kita mulai tes penjualan Bu, untuk lihat kira-kira market kita gimana Bu, dari sebelum bazar itu kita sudah boleh mulai Bu untuk penjualan secara online aja. Iya Nak, seharusnya mulai dari kelompok itu dibentuk. Maka tadi kalau Nadia bilang misalnya Nadia belum tahu produknya, itu terlambat. Mulai dari pembentukan kelompok itu seharusnya sudah tahu produknya apa, karena pada saat menginputkan ke si Poppy kan sudah ada judul produknya kan yang mau dibuatkan. Tapi kalau seandainya gagal mau coba lagi yang lain diganti produknya itu nggak masalah. Nah, itu kita harus survei pasar memang duluan. Karena kalau enggak nanti siapa yang mau beli? Itu kan nggak akan langsung, kita belum produk yang populer gitu. Itu boleh juga nanti dengan setengah paksaan anggota keluarga atau sahabat terdekat yang beli dulu. Kan gitu kan? Nah, harus dari sekarang Nadia ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Ya, terima kasih kembali. Baik, terima kasih Bu Laila untuk masukannya. Semoga menjawab ya Nadia. Oke, baik. Kita akan beranjak ke pertanyaan selanjutnya kali ya Bu Putri. Boleh. Oke. Pak Agus. Baik, ada pertanyaan ini dari Mariawati. Izin bertanya Pak Bu, jika perusahaan meminta untuk magang tidak sesuai jadwal, apakah tidak masalah Pak Bu? Terima kasih sebelumnya. Jadi di luar jadwal. Oke, boleh saya memahami sedikit Mariawati ini apakah di luar jadwal ini seperti apa ya maksudnya? Tidak sesuai jadwal itu bagaimana maksudnya? Maaf sebelumnya Pak, dia lebih duluan mulainya Pak. Lebih duluan mulainya berarti waktu, maksudnya kamu sekarang sudah apa gitu, sudah memulai PKL kamu? Iya Pak. Oh, tidak mulai PKL sekitar 2 minggu. Oke, tidak harusnya tidak masalah ya Bu Putri ya. Yang penting nanti kan yang pada permulaan tanggal 1 itu sudah mulai direkod ya Bu ya. Benar. Marliawati di mana PKL-nya, dia? PT Karya Nusantara Propertindo Bu. Oke. Ini Marliawati memang PKL di sana, bukan bekerja di sana berarti ya, Dek ya? Iya, PKL di sana Bu. Berarti mulainya lebih awal, untuk selesainya tetap sesuai jadwal PKL kita atau bagaimana? Selesainya lebih awal Bu. Oh, selesainya lebih awal juga? Iya Bu. Berarti selesainya di tanggal berapa itu?
nggak salah saya ingat 13 Juni kalau nggak salah. Juni apa Mei? Harusnya kok 3 bulan kan 13 Mei. Kemarin Marliawati kembalikan surat ke saya, tanggalnya sesuai dengan Iya, permintaan. sesuai dengan yang itu. Coba nanti saya cek lagi ya. Oke, Bu. Terima Tapi kasih. secara prinsipnya sih nggak masalah, karena kan hitungnya tetap 3 bulan. Oke, Marliawati. Oke, Bu. Oke. Oke, baik. Jadi kita melanjutkan ya ke pertanyaan selanjutnya dari Novane Wijaya. Selamat malam Bu, buat laporan PKL kapan ya Bu? Mulai di print? Lalu pengisiannya tulis tangan ataukah ketik-ketik? Baik, Bu Putri, silakan. Novana pembimbingnya siapa, Dek? Halo Novane, silakan. Novana pembimbingnya. Halo, Novana Wijaya. Dengan Pak Oni, Bu. Udah. Saya ada buat WhatsApp grupnya, Dek? Sudah, Bu. Oh, sudah. Buat schedule kapan ketemu dengan beliau? Belum ada, Bu. Oh iya, Papa ntar di arrange aja untuk waktu ketemu, ataupun misalnya kalau nggak bisa ketemu by Zoom pun nggak masalah. Terkait pertanyaan Novana di sini, laporan PKL ini laporan makalahnya kah atau laporan PDF yang di-share sekretariat? Ya, Bu, keduanya. Kalau untuk laporan PKL-nya, kalau ke sekretariat kan mulai dikumpulnya itu kan mulai tanggal 1 Juni. Tapi ketika Novana bertanya kapan mulai di print, otomatis kan saya nggak tahu nih dengan Pak Oni, sistemnya beliau mau di print kah, revisi apa gimana, kan saya nggak tahu tuh. Tapi kalau terkait sekretariat, memang mulai di printnya itu tuh di 1 Juni itu. Nah, untuk pengisiannya itu boleh tulis tangan atau ketik, boleh tulis tangan, boleh juga ketik, dan jangan lupa untuk cap di perusahaan nantinya. Cap perusahaan sama tanda tangan dari perusahaan. Kalau, maaf Bu, kalau misalnya dari perusahaan nggak bisa ngasih cap, bagaimana ya Bu? Kamu yang dari Murakua ya kemarin ya? Iya Bu. Benar ya, dari Murakua ya? Iya. Oh ya udah, nggak apa-apa. Ntar dilampirkan aja kan, nanti ada buat laporan. Di dalam laporan itu kan nanti ada foto-foto yang menyatakan memang Novana bekerja di sana ya, Dek ya? Baik Bu, terima kasih Bu. Iya, makasih Dek. Baik. Terima kasih pertanyaannya Novane dan semoga menjawab ya. Terus di sini ada pertanyaan dari Erik ya, bahwa selamat malam Bapak dan Ibu, saya Erik. Ingin bertanya, apakah untuk laporan BP ada draft untuk diikuti penulisannya? Mungkin panduan kali ya maksudnya Erik. Halo Erik. Halo Pak. Ya, maksudnya Ya, Pak. maksudnya ini panduan kali ya. Ya benar Pak, maksudnya guide untuk menulis laporannya ketika nanti harus diserahkan Pak. Oh, oke. Ya, Bu Putri silakan Bu. Kalau untuk panduannya itu ada di buku pedoman PKLBP itu deh yang udah di-share sekretariat. Coba nanti Erik cek lagi ya. Oke baik Bu, terima kasih Bu. Erik, pembimbingnya siapa, Dek? Dengan Pak Rangga Bu. Oh Pak. Sebelumnya Pak Rangga kan udah pernah dosen pembimbing BP juga tuh. Ya. Pasti beliau lebih paham juga. Berarti langsung konsultasi dengan pembimbing saja ya Bu, kalau ada pertanyaan teknis tentang BP ya? Betul. Udah buat WhatsApp grupnya kan, Dek?
Sudah ada Bu, sudah ada Bu. Sudah ya, oke. Silakan komunikasi dengan dosen pembimbing di sana. Oke, baik Bu. Terima kasih Ya. Bu. Terima kasih, Erik. Oke, baik. Semoga menjawab Erik ya pertanyaannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Felicia. Dari informasi yang saya dengar tadi bahwa BP ini akan ada penjualan produk berupa dari bazar maupun online shop. Bagaimana dengan BP saya yang menjual jasa ya? Apakah dengan begitu juga perlu mengikuti bazar dan melakukan penjualan? Nah, Oke. Putri. Selamat malam Bapak Ibu yang saya dengar tadi. Kalau untuk Ada penjualan jasa. ini pertanyaannya terkait bazar nanti ya Pak ya? Ya, terkait bazar nanti. Apakah untuk jasa sendiri itu apakah perlu mengikuti bazar gitu? Nah, ketika bazar itu baik jasa maupun produk itu tuh tetap akan mengikuti bazar. Nah, nanti ketika mulai PKL dan BP nanti saya akan teruntuk ini untuk BP. Nanti saya akan membuat poin-poin apa sajakah yang harus diperhatikan untuk BP. Untuk BP itu nanti kalian akan membuat video visual. Nah, video visual ini baik jasa, baik produk, ini nih adik-adik semua akan membuat video visual. Nah, video visual ini kita perlihatkan ketika bazar. Mungkin ketika bazar yang jual produk, mungkin bisa ditampilkan produk dan video visualnya. Nah, ketika jasa, memang yang ditampilkan video visualnya dan nanti kan kita ada X-Banner, ada brosur-brosur yang akan kalian sebarkan nantinya ketika bazar. Seperti itu. Dan terkait penjualan, seperti yang Bu Laila sampaikan tadi ya, dari awal sudah dibuat semacam Instagramnya, pun kalau memang ada website yang dibuat websitenya. Jadi kita lihat bagaimana penjualannya. Seperti itu. Bagaimana Halo Felicia? Pak, Bu. Jadi berarti kalau di saat bazar itu kami lebih ke menampilkan iklan dan membagikan brosur ya Bu ya? Bukan seperti itu sekali ya. Maksudnya kalian tetap akan yang namanya kita bazar pasti kan ada semacam brosur ya. Ya benar. Ada semacam brosur. Kalau kalian menjual jasa, nanti yang ditampilkan, yang kan nanti ada yang keliling-keliling dan bazar, oh lihat ini. Nah, ntar yang keliling itu tuh kan mungkin tetap di stand kalian kalau misalnya brosurnya boleh juga seperti itu. Oke Bu, baik Bu. Oke, Felicia. Oke Bu, makasih Bu, makasih Pak. Oke, masih baik. Ada yang raise hand di sini Bu Putri. Ada Firda Nurul Isnaini ya. Oke, silakan. Selamat. Silakan. Saya Firda Nurul Isnaini izin bertanya. Terkait BP itu apakah setiap kelompok wajib berkolaborasi atau hanya beberapa kelompok saja? Soalnya di Sipopi saya tidak ada dibuat kelompok collab-nya, Bu. Iya, terima kasih Firda. Memang tidak semua kelompok yang ada kolaborasi. Karena di sini kan yang kita kolaborasikan antara FB dan Filkom. Nah, mengingat juga dari jumlah mahasiswanya juga, jadi memang tidak semua kelompok yang dikolaborasikan oleh seperti itu, Firda. Baik Bu, terima kasih. Izin bertanya satu lagi Bu, terkait grup WhatsApp bersama dosen pembimbing. Saya kan sudah buat itu Bu, tetapi hanya untuk yang bisnis project saja. Pas tadi pagi saya lihat ada yang membuat grup baru, cuman mereka yang versi PKL-nya, apakah kami akan satu grup atau berpisah grup antara bisnis project dan PKL Bu, tetapi dengan satu dosen yang sama. Dosennya siapa deh? Pak Zulhelmi Bu. Nah, karena beberapa dosen ada yang mau digabung aja PKL BP, beberapa dosen ada yang minta satu PKL WhatsApp group, satu PKL BP. Nah, terkait ini mungkin Firda bisa tanyakan Zulhelmi adek ya. Baik Bu. Kalau memang seperti itu, sepertinya dipisah grupnya. Tapi nggak apa-apa, komunikasikan aja ke dosen ya.
baiknya seperti apa ya Dek ya. Baik Bu, terima kasih. Ya sama-sama. Mungkin di sini perlu kita ingatkan juga ya Pak Agus ya, ketika yang namanya PKL dan BP ini yang paling utama itu komunikasi antara mahasiswa dengan dosen pembimbingnya. Ya, betul. Ini sangat penting karena nantinya itu untuk segala bentuk komunikasi ini nanti akan sangat penting untuk penulisan ya dan pembimbingan dan nantinya penulisan dari laporan PKL dan BP-nya. Ya, jadi mohon ya dengan amat sangat untuk Anda semua untuk tetap berkomunikasi dengan baik ya dengan dosen pembimbing Anda selama masa PKL dan BP ini. Kalau memang chatnya masih belum dibalas atau masih menghilang ya, kadang mungkin boleh dikomunikasikan ke dosennya kembali ya mungkin besoknya. Ya, jadi minta diingatkan saja. Kadang-kadang ya ada kesibukan ya Bu Putri ya dari dosen-dosen pembimbing. Jadi nanti perlu diingatkan kembali. Jadi kalau misalnya memang masih bermasalah juga ya boleh ditanyakan ke pihak sekretariat ya untuk meminta bantuannya. Mungkin gitu ya Bu Putri ya. Iya, benar Agus. Mungkin dari sekarang nggak apa-apa, dari mahasiswa, misalnya ada progres apapun diupdate aja di grup. Misalnya Pak, Bu, ini saya tapi dengan bahasa yang sopan, dengan ucapkan selamat malam, perkenalan dulu saya dari ini mau menyerahkan ini. Dan jika pun Bapak Ibu dosennya lama balas atau bagaimana, mungkin bisa diingatkan selang 1 hari atau 2 hari. Mengingatkannya pun dengan bahasa yang baik ya Pak Agus ya, bukan dengan PPP dan segala macam ya Pak. Ya. Mohon diingat ya para mahasiswa dan mahasiswa sekalian, dengan kalau kita mencoba untuk chat dengan dosen ya, kita chatnya dengan cara yang sopan ya, selalu greet ya, selalu kenal, selalu sapa, dan nantinya itu kenalkan diri Anda terlebih dahulu dengan NIM-nya dan sebagainya, dan nanti baru beritahukan, karena tidak semua dosen itu sudah menyimpan nomor telepon kita ya, nomor telepon Anda semua. Jadi kadang-kadang kami pun nggak tahu ini siapa ini orang yang lagi kontak kami. Jadi ada baiknya dan sopan juga ya untuk kita semua memperkenalkan diri ya, dan juga menyapa dengan sopan ya, bertanya dengan sopan. Oke, mungkin gitu ya Bu Putri. Iya, yang penting komunikasi antara dosen dengan pembimbingnya, jangan di akhir-akhir selesai bimbing baru komunikasi, jangan seperti itu, karena yang namanya mahasiswa pun ada kesibukannya, dosen pun ada kesibukannya. Makanya dari awal di sekretariat arahkan buat WhatsApp group, silahkan dibuat timeline-nya dengan dosen pembimbingnya seperti apa, silahkan dijalankan. Karena yang namanya kalau dibilang sibuk, kita semua mungkin sibuk ya Pak Agus ya. Ya, betul. Tapi prioritas utama yang mana mau kita kerjakan, itulah yang kita kerjakan. Oke. Baik Bu Putri. Lanjut. Ini ada lagi ada pertanyaan ini tadi dari Kirana ini di chat ya. Ade tunggu sebentar ya. Ini kami akan menjawab dulu pertanyaannya di sini. Baik, dari Kirana nih. Sepertinya Bu Putri kita ada makeup artis di sini ini. MUA ya Pak ya. MUA ini sepertinya ini. Oke, jadi apakah boleh memberikan demo makeup hairdo di saat bazar Bapak Ibu? Terima kasih. Wah, itu bisa banget itu ya Bu Putri ya sepertinya. Iya. Berarti demonya ini nih ada talentnya berarti, ada modelnya. Selamat malam Bapak Ibu, ada Bu, ada modelnya. Nah modelnya berarti dari anggota kelompok Kirana juga? Bisa jadi dari anggota kelompok, bisa jadi dari luar juga Bu. Oh oke. Mungkin Kirana kali mau apa gitu ya nanti di bazar sana. Pak mau coba Bu, mau coba enggak ya? Ambil talentnya dari peserta bazar, dari pengunjung bazar ya Pak ya. Iya. Kalau terkait demo sih kita nggak masalah ya Pak Agus ya. Ya nggak masalah. Apalagi di zaman sekarang memang MUA ini sangat dicari-cari. Siapa yang pandai make? Kamu ya, Kirana ya?
Iya Bu, saya Bu. Oh, oke. Jadi Bu Sekarang Putri pasangan mau tahu ya mau cari siapa nanti lain kali ya. udah tahu Pak. Oke, gimana Kirana? Sudah Bu, terima kasih Bapak Ibu. Oke, makasih. Sama. Tadi ada pertanyaan, ada yang resen ya, De Amelia Putri. Iya Pak, selamat malam Bapak Ibu. Perkenalkan Selamat saya Ade Melepu. Saya bertanya Bu mengenai buku panduan. Di dalam buku panduan itu saya ada baca bahwa buku panduan akan dikembalikan ke kampus. Nah itu berarti dalam bentuk print yang sudah diisi selama PKL. Berarti itu ngeprintnya dari awal ya Pak sampai akhir, dari halaman pertama sampai akhir. Atau bagaimana Bu? Iya, Ade, tadi memang saya sempat menjelaskan terkait ini. Kan ketika adik-adik semua, baik PKL maupun BP akan mengumpulkan laporan lagi, bukan satu buku pedoman itu yang dikumpulkan, ada beberapa bagian aja yang dikumpulkan. Nah, aja bagiannya mungkin nanti akan saya share ketika waktu pengumpulan. Karena kalau sekarang saya share takutnya kelupaan. Nanti poin-poinnya akan saya sebutkan di Telegram grup aja. Biar catat gitu. Biar ingat. Kalau lupa bisa dilihat langsung di chat. Baik Bu, terima kasih. Baik Bu. Makasih ya Ade. Ya, sama-sama Bu. Oke, semoga menjawab ya pertanyaannya Ade. Baik, kita akan melanjutkan sekarang ke pertanyaan selanjutnya Bu Putri. Ini ada pertanyaan dari Chandra Kusuma. Ya, bisakah saya mendapatkan video rekaman Zoom ini karena saya masuk telat? Siapa yang suruh telat Pak? Coba tanya. Ya, Pak suruh telat ya kan? Nah itu. Ya Chandra, gimana? Ya Chandra? Cemas Chandranya Pak. Cemas ya? Udah nyalain, habis itu lu nyalain soundnya terus matiin lagi gitu. Oke, baik. Saya rasa bisa ya Bu Putri ya. Kita nanti akan uploadkan ke YouTube saja. Nantinya itu linknya akan di-share di grup PKLBP yang di Telegram. Ya Bu Putri? Oke Pak. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi. Oh, Chandra. Dari Chandra satu lagi nih. Banyak kali Chandra di sini ya. Oke, baik. Apakah mahasiswa diantar dospem ke tempat PKL-nya Bapak Ibu? Ini pertanyaan dari Chandra. Chandra sudah bekerja atau belum, Dek? Chandra saja, halo? Chandra? Belum, Bu. Belum, Chandra di mana PKL-nya? Di BPBD Sudirman, Bu. Oh, BPBD. Yang barengan sama Suci ya? Iya, benar, Bu. Yang pembimbingnya Pak Teddy ya? Iya, benar, Bu. Kalau untuk pengantaran mungkin sepertinya tidak, Dek. Tapi nanti di sela-sela Chandra dan teman-teman yang PKL lainnya, memang ada dosennya yang akan kunjung. Seperti itu ya. Mungkin ada dosen yang berkunjung ke tempat PKL-nya. Kemarin udah diskusi juga seperti itu ya Pak Hari ya. Kemarin diskusi juga sama Pak Hari sama Bu Laila juga. Mungkin kalau pengantaran di awal sepertinya mengingat waktu ya Pak Hari ya, dan ada beberapa kegiatan dosen pembimbing di kampus. Jadi mungkin pengantaran belum, tapi berkunjung ya Pak Hari ya. Iya, betul sekali. Karena pas tanggal 1-nya itu kebetulan Pak Teddy juga lagi ada kegiatan, jadi nggak bisa. Jadi mungkin saya kira diserahkan kepada pembimbing masing-masing. Kalau ada waktu kapan, nanti akan disamperin lah. Nah ini kan tanggal 1 kan ininya. Iya. Mulainya kan. Gitu mungkin buat sesuai dengan pembicaraan kita kemarin. Betul, makasih Pak Hari. Tapi mohon maaf Bu, kemarin itu kata salah satu bapak-bapak yang ada di BPBD itu katanya diantar pakai dosen pembimbingnya Bu. Di tanggal 1?
Iya benar Bu. Oh oke. Nggak apa-apa, nanti dari tim sekretariat coba bantu hubungin ke pihak BPBD-nya ya. Oke, terima kasih Bu. Ya saya kira perlu komunikasi tuh Bud. Jadi apakah kalau misalnya Pak Teddy nggak bisa, mungkin entah dari sekretariat yang ke sana mungkin kalau memang Boleh Pak. Karena itu kan apa namanya, mereka itu birokrasi ya. Birokrasi itu apa semacam, jadi ini kan bukan swasta ya, itu kan orang luar negeri kan. Jadi bukan karena birokrasi itu nanti dikomunikasikan aja Bud, bagaimana yang terbaik nanti Bud ya. Boleh, Tolong Bud ya. boleh Pak. Terima kasih Bud. Boleh nanti, makasih ya Pak Hari. Nanti Chandra sama yang lain nanti saya coba bantu hubungin dari ke pihak BPBD-nya ya. Iya, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Dek. Oke, baik. Kita lanjut lagi di sini. Ada pertanyaan, ada yang resen ini sepertinya Bu Putri, Stanley Alvaro. Silakan Stanley. Ya, selamat malam. Tadi Ibu Putri ada bilang kalau dosen dan pembimbing akan ke tempat PKL mahasiswa kami. Iya, iya. Suaranya? Ada. Itu kalau bagi yang lapangan gitu bagaimana ya? Soalnya kan nggak mungkin lah kayak buat janji, tapi memang lagi sibuk kerja sana kerja sini jadinya gitu. Sebentar. Kamu kerjanya di mana, Dek? PT Mitra Orion Kencana, PT MO. Kamu memang udah kerja di sana kan? Atau udah ya? Nah, terkait kunjungan itu mungkin dosen pembimbingnya, kalaupun tidak bertemu dengan Stanley-nya langsung, kan bisa bertemu dengan atau bertemu dengan HRDK seperti itu. Kalaupun memang Stanley lagi di lapangan pun, ya nggak masalah. Perlu saya tambahkan Bud. Boleh, saya perlu tambahkan sedikit. Itu mengenai kunjungan tadi. Ya. Mengenai kunjungan tadi sebenarnya. Halo. Silakan. Ya. Mengenai kunjungan tadi sebenarnya yang masalah di yang BPD tadi, apa tadi itu? Yang BPBD Pak. BPBD itu karena dia di birokrasi. Terus bagi mahasiswa yang sudah bekerja, mungkin saya kira pembimbing itu tidak suatu keharusan untuk melihat atau mengunjungi, apalagi yang sudah bekerja ya, karena dia sudah memang bekerja di sana. Tapi bagi yang belum, yang istilahnya yang memang belum bekerja ada di sana, nah itu tergantung nanti komunikasikan saja dengan pembimbingnya, ya, dengan dosen pembimbingnya bagaimana, apakah kapan waktunya untuk melihat di sana gitu ya. Jadi dikomunikasikan saja. Jadi tidak karena masing-masing kan sibuk, seperti tadi dikatakan mungkin mahasiswanya sedang di lapangan atau seperti apa. Nah tentunya kalau memang tidak memungkinkan dilihat, ya kalau memang tidak perlu ya saya kira juga tidak apa-apa, tidak harus dikunjungi gitu. Jadi ini bukan suatu keharusan kunjungan ke tempat kerja, bukan suatu keharusan, tapi bisa dikomunikasikan dengan dosen pembimbingnya. Mungkin itu tambahan dari saya. Terima kasih. Ya, makasih Pak Hari. Memang terkait pengantaran dan mengunjungi ini yang lebih diutamakan itu memang yang belum bekerja. Tapi mengingat lagi sikon dan kegiatan dari dosen pembimbing, mungkin nanti bisa dikomunikasikan lagi dengan dosennya bagaimana. Dan bagi yang sudah bekerja pun, rasanya nih misalnya kalau dosen pembimbingnya pun ingin berkunjung pun ya mungkin bisa dikomunikasikan juga. Tapi memang bukan suatu keharusan. Seperti itu. Bagaimana Stanley?
Baik Bu, berarti ini akan kayak diskusi lebih lanjut dengan dosen pembimbing aja lebih saya. Boleh. Baiklah, terima kasih atas jawabannya Bu. Terima kasih. Ya, sama-sama. Oke, baik. Ada yang mau bertanya lebih lanjut? Kayaknya udah paham semua, Pak. Kayaknya udah paham semua ya. Jadi sepertinya ekspektasinya ini kita nggak akan apa lagi nih Bu Putri ya, nggak seharusnya pusing-pusing lagi nih ya ke depannya. Harusnya sih enggak, Pak. Dan harusnya pengumpulan laporan juga bisa lebih cepat. Bisa lebih cepat ya. Oke, jadi diharapkan ya nanti para mahasiswa dan mahasiswi sekalian yang sudah dalam PKLBP ya boleh dimohon dengan amat sangat ya bisa memulai ya dari sekarang untuk penulisan dari laporannya ya, pembimbingan dengan pembimbingnya, sehingga nantinya itu laporannya itu sudah bisa ditulis dalam waktu yang cepat ya, mengingat ya waktu yang ada untuk Anda semuanya itu tidak lama ya, jadi tidak lama sehingga kalau dilakukan pada menit-menit terakhir itu akan sangat bermasalah untuk Anda sendiri nanti ya, akan keteteran ya, jadi diusahakan ya untuk bisa dimulai dari sekarang ya, sehingga dicicil pada saat selesai nantinya itu Anda sudah ringan. Oke, tidak perlu bertungkus lumus ya pada saat itu. Oke, baik Bu Putri, ada yang mau ditambahkan? Enggak sih Pak, paling mengingatkan lagi terkait webinar kita jangan sampai tidak hadir, nanti akan ada absensi. Absensi ini akan diminta screenshot kalian memang mengikuti kegiatan webinar. Dan pastikan nantinya ketika webinar, adik-adik semua mengisi absensi di Google Form. Karena ketika pun kalian tetap ikut tapi tidak mengisi absensi, itu sama aja nggak ke-record, sama aja sertifikat nanti nggak bisa kita terbitkan. Jadi ketika webinar 1, 2, dan 3 pastikan semuanya ikut dan jangan lupa absen. Oke. Nanti terkait teknisnya, terkait virtual background-nya akan kita share dalam Senin atau hari Selasa besok. Mengingatkan hari Rabunya kita sudah mulai PKL-nya. Itu aja yang dari sekretariat bisa ingatkan. Ada yang mau ditambahkan Pak Agus? Kalau dari saya rasa sudah cukup ya Bu Putri. Ada lagi yang mau bertanya atau sudah paham semua? Mungkin udah paham sekarang Pak. Nanti akan ada yang chat. Ya, nanti akan ada yang. Nah Bu Putri ini gimana Bu? Ya, jadi ya begitulah ya. Nanti pasti akan ada yang bertanya. Oke, saya rasa cukup ya Bu Putri ya. Ya, dari Bu Laila ada. Dari Bu Laila ada yang mau ditambahkan atau Pak Hari? Atau Pak Hari? Cukup, terima kasih. Pak Ari, makasih ya Pak. Terima kasih Pak. Kalau dari Bu Laila, ada yang mau ditambahkan Bu? Oke, baik. Kalau begitu saya rasa kita sudah bisa cukupkan di sini ya Bu Putri untuk pertemuan pembekalan akhir ya dari mahasiswi PP dan PKL. Semoga apa yang sudah disampaikan ini bisa dilaksanakan dengan baik ya, dan kami mengucapkan ya sebelum mulai ini ya, selamat memulai PKL Anda ya, semoga bisa berjalan dengan baik ya selama 3 bulan ke depan ya Bu Putri ya. Benar. 3 bulan ke depan, dan sehingga Anda bisa belajar ya sebanyak-banyaknya dari pekerjaan yang real ya satu, dan yang untuk yang BP ya Anda bisa belajar banyak mengenai kewirausahaan ya. Semoga sukses dan terima kasih semuanya. Selamat malam dan saya ucapkan salam sehat untuk kita semuanya. Terima kasih.
Makasih semuanya. Makasih Pak. Makasih Pak. Makasih Pak. Pak. Terima kasih Pak. Pak.